Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsih dalam bidang studi biologi. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas masalah tentang rangka tubuh manusia. Jadi untuk minggu kali ini kita akan membahas masalah tentang tulang. Nah, yang pertama kita membahas masalah tentang struktur tulang. Tulang itu merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Sebagai penyusun rangka, tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam berturut-turut, yaitu periosteum, tulang kompak, tulang spons, kemudian endosteum, dan sumsum tulang. Nah, yang pertama adalah periosteum. Periosteum itu adalah lapisan terluar tulang keras yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Nah, kemudian yang kedua adalah tulang kompak. Tulang kompak itu merupakan lapisan yang memiliki tekstur padat, kemudian halus, sedikit beronggah dan kuat. Nah, kemudian tulang spons. Tulang spons ini merupakan lapisan yang beronggah dan berisi sumsum merah. Kemudian endosteum merupakan lapisan yang terdiri dari jaringan areola vaskuler yang melapisi sumsum. Kemudian sumsum tulang merupakan bagian tulang paling dalam yang berbentuk seperti jeli dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Nah, yang berikutnya adalah jenis tulang. Di dalam tubuh ada dua macam tulang berdasarkan jaringan penyusun dan sifat-sifat fisiknya, yaitu yang pertama adalah tulang rawan. Nah, tulang rawan merupakan jaringan ikat di mana tulang yang bersifat lentur dan liat karena disebabkan adanya zat-zat antar sel tulang yang banyak mengandung zat perekat dan juga zat kapur. Nah, zat kapur perekat tulang yaitu sejenis protein atau yang biasa disebut dengan kolagen. Nah, setelah dewasa, tulang rawan berganti menjadi tulang keras. Namun, tidak semuanya tulang rawan akan berubah menjadi tulang keras. Untuk orang dewasa, tulang rawan terdapat di hidung, telinga, kemudian ujung-ujung tulang keras, dan sendi atau tempat sambungan antara tulang lainnya. Tulang rawan atau kartilago merupakan suatu jaringan ikat yang menyusun sistem gerak jaringan tulang rawan yang tersusun dari sel-sel tulang rawan. Nah, pada bagian sel-sel tulang rawan kemudian mengeluarkan matrik yang disebut dengan kondrin. Nah, matrik bisa membuat tulang rawan yang bersifat lentur, kuat, serta licin. Tulang-tulang rusuk penyusun rongga dada bisa bergerak dengan bebas mengikuti pemekaran paru-paru saat bernapas. Nah, itu karena kelenturan tulang rawan pada tulang-tulang rusuknya. Nah, fungsi tulang rawan itu antara lain yang pertama menjadi penyokong pada jaringan atau organ lunak, sebagai penyusun sendi, kemudian sebagai pertumbuhan dan pembentukan tulang keras. Nah, kemudian jenis-jenis tulang rawan. Jenis-jenis tulang rawan itu terdiri dari tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastin. Nah, selanjutnya kita lanjutkan mengenai tentang tulang atau osteon. Nah, tulang keras merupakan sebuah tulang yang terbentuk dari tulang rawan yang kemudian terisi dengan osteoblast atau sel pembentuk tulang. Tulang keras itu disebut juga dengan osteon, yaitu sejenis jaringan ikat khusus yang berfungsi sebagai penyokong tubuh. Nah, tulang keras itu merupakan salah satu komponen dalam sistem gerak. Nah, kemudian osteoblast akan membentuk osteosit atau sel tulang yang mana satuan osteosit tersebut akan melingkari pembuluh darah dan lalu kemudian sistem saraf akan membentuk sistem Hafford matrik yang mengandung zat kapur dan juga fosfat sehingga tulang menjadi mengeras dan terbentuklah tulang keras. Fungsi tulang keras. Fungsi tulang keras itu sebagai penyusun rangka, kemudian sebagai tempat pembentukan sel-sel darah, sebagai tempat melekatnya otot, kemudian memberi bentuk tubuh, dan sebagai alat penggerak pasif. Kita lanjutkan ke bentuk tulang. Nah, yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa biasanya disebut juga dengan tulang panjang, merupakan tulang yang berbentuk seperti tabung dan berongga. Bagian ujung tulang berukuran lebih luas karena berfungsi untuk menghubungkan dengan tulang lainnya. Nah, tulang panjang memiliki rongga dan bertanggung jawab sebagai penopang kerangka tubuh. Sebagai contoh, tulang panjang itu yaitu tulang paha, kemudian tulang betis, tulang kering, tulang telapak kaki, dan tulang telapak tangan, kemudian jari-jari, serta tulang yang membentuk lengan, yaitu humerus, ulna, dan radius. Nah, kemudian yang kedua adalah tulang pipi. Nah, tulang pipi itu merupakan tulang yang dibentuk oleh lempengan tulang kompak dan spons, di mana bagian dalamnya itu terdapat sumsum tulang. Nah, tulang pipi itu memiliki ukuran yang sangat tipis, tapi ukuran dan bentuknya itu sangat bervariasi. Tulang ini memiliki area permukaan untuk melindungi otot yang terdapat pada tulang tersebut. Sebagai contoh, tulang pipi itu antara lain adalah tulang rusuk, kemudian tulang tengkorak, tulang dada, dan tulang belikat. Nah, yang ketiga adalah tulang pendek.
Tulang yang berbentuk kubus, ukurannya kira-kira sepanjang lebar dan berbentuk seperti dadu atau bundar. Tulang ini yang memungkinkan Anda untuk bergerak. Sebagai contoh, tulang pendek itu antara lain adalah tulang yang membentuk pergelangan kaki dan membentuk pergelangan tangan. Nah, kemudian yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Tulang yang tidak memiliki bentuk spesifik. Tulang tidak beratur memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, pendek, atau pipi. Sebagai contoh, tulang ini adalah tulang belakang, tulang sakrum, tulang ekor, serta tulang sebagian tulang yang membentuk wajah seperti tulang baji, tulang pipi, dan tulang etmoid. Nah, yang kelima adalah tulang sesamoid. Tulang sesamoid adalah tulang yang tertanam di tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Tulang bulat kecil ini umumnya ditemukan di tendon tangan, lutut, dan kaki. Tulang sesamoid berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Salah satu contoh tulang ini adalah tempurung lutut atau disebut juga dengan patella. Nah, kemudian kita lanjutkan mengenai tentang proses pembentukan tulang. Tulang merupakan salah satu alat gerak tubuh yang bekerja secara fasib. Tulang terdiri dari berbagai mineral sehingga memiliki bentuk yang kokoh dan keras. Proses pembentukan ini disebut juga dengan osifikasi. Nah, bagaimana proses osifikasi tulang berlangsung? Setelah dilahirkan, tulang bayi akan mengalami pertumbuhan hingga usia 20 tahun. Pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah perpanjangan tulang. Hal ini dikarenakan bagian epifisis tulang akan menyatu dengan bagian diafisis, sehingga kemungkinan tulang manusia untuk bertambah panjang sangat sedikit. Namun penebalan atau pemadatan tulang masih dapat terjadi. Nah, proses pembentukan tulang atau osifikasi itu terjadi pada bagian tengah tulang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh bagian ujung tulang. Pada bagian tengah tulang terdapat banyak osteosit atau disebut juga dengan sel tulang yang akan tumbuh sehingga membentuk tulang sejati atau tulang kompak. Nah, tulang yang terbentuk pada bagian ini lambat laun akan membentuk rongga sumsum tulang yang akan diisi oleh pembuluh darah pada bagian di dalamnya. Nah, pada saat yang sama proses pembentukan tulang juga berlangsung pada bagian ujung tulang atau epifisis. Nah, dengan demikian pertumbuhan tulang pada bagian epifisis dan diafisis akan bertemu dan membentuk tulang yang kokoh. Proses pembentukan tulang telah bermula sejak umur embrio 6-7 minggu dan berlangsung sampai dewasa. Proses terbentuknya tulang terjadi dengan dua cara, yaitu melalui osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Nah, yang pertama adalah osifikasi intramembran. Proses pembentukan tulang dari jaringan mesenkim menjadi jaringan tulang. Contohnya pada proses pembentukan tulang pipi. Nah, pada proses perkembangan hewan vertebrata terbagi menjadi 3 lapisan lembaga, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Mesenkim merupakan bagian dari lapisan mesoderm yang kemudian berkembang menjadi jaringan ikat dan darah. Nah, tulang tengkorak berasal langsung dari sel-sel mesenkim melalui proses osifikasi intramembran. Nah, yang berikutnya adalah osifikasi endokondral. Proses pembentukan tulang yang terjadi di mana sel-sel mesenkim berdiferensiasi lebih dulu menjadi kartilago, lalu berubah menjadi jaringan tulang. Misalnya proses pembentukan tulang panjang, ruas tulang belakang, dan pelvis. Proses osifikasi ini bertanggung jawab pada pembentukan sebagian besar tulang manusia. Pada proses ini, sel tulang atau osteoblast aktif membelah dan muncul di bagian tengah dari tulang rawan yang disebut dengan center osifikasi. Nah, osteoblast selanjutnya berubah menjadi osteosit. Kemudian sel-sel tulang dewasa ini tertanam dengan kuat pada matriks tulang. Nah, kemudian pembentukan tulang terjadi setelah terbentuknya tulang rawan. Mula-mula pembuluh darah menembus perikondrium di bagian tengah batang tulang rawan. Kemudian merangsang sel-sel perikondrium berubah menjadi osteoblast. Osteoblast ini akan membentuk suatu lapisan tulang kompak. Perikondrium berubah menjadi periosteum. Bersamaan dengan proses ini, pada bagian dalam tulang rawan di daerah diafisis yang disebut juga sebagai pusat osifikasi primer, sel-sel tulang rawan membesar kemudian pecah sehingga terjadi kenaikan pH. Akibatnya zat kapur didepositkan. Dengan demikian terganggulah nutrisi semua sel-sel tulang rawan dan menyebabkan kematian pada sel-sel tulang rawan. Kemudian akan terjadi degenerasi dan pelarutan dari zat-zat interseluler. Bersamaan dengan masuknya pembuluh darah ke daerah ini sehingga terbentuklah rongga untuk sumsum tulang.
Pada tahap selanjutnya, pembuluh darah akan memasuki daerah epifisis sehingga terjadi pusat osifikasi sekunder. Terbentuklah tulang spiniosa. Dengan demikian, tulang rawan di kedua ujung epifisis yang berperan penting dalam pergerakan sendi dan satu tulang rawan di antara epifisis dan diafisis yang disebut dengan cakram epifisis. Nah, selama pertumbuhan, sel-sel tulang rawan pada cakram epifisis terus-menerus membelah, kemudian hancur dan tulang rawan diganti dengan tulang di daerah diafisis. Dengan demikian, tebal cakram epifisis tetap, sedangkan tulang akan tumbuh memanjang. Pada pertumbuhan diameter tulang, tulang di daerah rongga sumsum dihancurkan oleh osteoklas, sehingga rongga sumsum membesar. Nah, pada saat yang bersamaan, osteoblas di daerah periosteum membentuk lapisan-lapisan tulang baru di daerah permukaan. Demikianlah pembahasan mengenai tentang tulang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.